Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan materi dari tema hermeneutik. Tokohnya adalah Wilfred Caldwell Smith, tentang The Scripture in Religion, Wilfred Caldwell Smith. Nah, perkenalkan dari kelompok kita ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Abu Riza. Yang kedua ada Vira Ambar Widyastuti. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Yang keempat ada Triani Novitasari. Dan yang kelima ada Muhammad Zuhad Bahrul Alam. Oke, itu dari kelompok kita, anggota-anggotanya. Kita akan berkenalan dulu dengan tokoh hermeneutik Wilfred Caldwell Smith. Saya akan membacakan biografi dari Wilfred Caldwell Smith. Wilfred sendiri adalah seorang Islamis Kanada, seorang agama, seorang sarjana perbandingan agama, dan pendeta Presbyterian. Dia adalah pendiri Institut Studi Islam di Universitas McGill di Quebec, dan kemudian Direktur Pusat Studi Agama Dunia di Universitas Harvard. Wilfred lahir pada tanggal 21 Juli 1916 di Toronto, Kanada, dan Wilfred ini wafat pada tanggal 7 Februari tahun 2000 pada usia 84 tahun. Berpendidikan di Universitas Toronto dan di Universitas Princeton. Karya Wilfred Caldwell Smith. Yang pertama yaitu Islam in Modern History, The Tension Between Faith and History in the Islamic World, pada tahun 1957. Yang kedua yaitu The Fate of Other Men, pada tahun 1963. Yang ketiga yaitu Question of Religious Truth, pada tahun 1967. Yang keempat yaitu Belief and History, pada tahun 1977. Yang kelima yaitu The Muslim Religion, pada tahun 1945. Yang keenam yaitu Pakistan as an Islamic State, Preliminary Draft, pada tahun 1954. Yang ketujuh yaitu On Understanding Islam, Selected Studied AD 1981. Karya Smith telah memiliki dampak yang mendalam di seluruh dunia. Semua ini terbukti melalui tulisan, pengajarannya, juga melalui berbagai program akademik dan departemen-departemen. Wilfred Caldwell Smith adalah salah satu tokoh terkenal yang memperkenalkan konsep pluralisme agama dengan gagasannya yang ia sebut global theology. Smith adalah pendiri McGill Islamic Studies. Kemudian mengenai agamanya, Smith beragama Kristen. Sumbernya yaitu halaman redaksi buku John Hick yang terjemahannya kepada kawan-kawan yang merupakan nabi-nabi pluralisme agama dalam berbagai tradisi mereka. Masau Abe dalam agama Buddha, Hasan Askari dalam Islam, Ramchandra Gandhi dalam agama Hindu, Gurdjieff Singh dalam agama Sikh, Wilfred Caldwell Smith dalam agama Kristen, dan Leo Tripp dalam agama Yahudi. Sebelum kita memasuki materi The Scripture in Religions Wilfred Caldwell Smith, sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Scripture. Scripture menurut M.G. Oliver mendefinisikan sebagai suatu konsep mengenai sekelompok komunitas yang hidup berdampingan dengan suatu teks tertentu yang dianggap suci. Oleh sebab itu, ia bukanlah sifat yang immanem,
bagi teks tersebut, melainkan dibentuk melalui konstruksi manusia yang memiliki kepercayaan dan tingkah pola spesial terhadap teks tersebut. Dalam tulisan Wilfred Cantwell-Smith yang menyatakan bahwa pada abad 19, terminologi Scripture identik dengan Bible yang dipahami sebagai wahyu Tuhan atau divine revelation. Pandangan Wilfred Cantwell-Smith tentang kitab suci Al-Quran. Wilfred Cantwell-Smith mengemukakan pendapatnya tentang kitab suci Al-Quran sebagai salah satu kitab suci yang menghubungkan antara makna yang benar dari kitab suci dengan makna sejarah. Dengan ungkapan Al-Quran adalah kitab suci hanya untuk kawasan terbatas. Al-Quran mempresentasikan kebenaran kosmik. Al-Quran mempresentasikan keterlibatan masyarakat. Al-Quran pertama kali muncul memang kepada masyarakat Arab di Mekah. Akan tetapi, pada perkembangannya, Al-Quran tidak saja ditunjukkan untuk masyarakat Arab. Salah satu contohnya adalah seruan dalam Al-Quran lebih ditunjukkan kepada manusia, bukan manusia Arab atau orang-orang Arab. Oleh karena itu, kemudian agama Islam tidak saja dipeluk oleh orang-orang Arab, tetapi oleh seluruh umat manusia termasuk orang-orang Barat. Inti kekuatan Al-Quran adalah kebenaran pokok atau ultimate truth yang memberikan semangat kepada umatnya untuk berbuat doktrinal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sosial atau implementasi dari ajaran Al-Quran. Wilfred dengan teliti mengemukakan bahwa ada beberapa bagian memiliki makna yang berbeda bagi Muslim yang berbeda. Dengan demikian, ia membicarakan tentang apa yang disebut orang-orang Islam sebagai metode tafsir. Dan memang dalam memahami Al-Quran, kaum muslimin diperbolehkan untuk menafsirkan ayat Al-Quran menurut pemahaman mereka, dan tentu saja hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan kebenaran pokok yang terdapat dalam Al-Quran. Ia mengambil contoh tentang ayat yang berkenaan dengan perjalanan malam, Isra, dan naiknya Nabi Muhammad ke langit, Mi'raj. Menurut Wilfred, selama berabad-abad terdapat perbedaan pendapat mengenai hal itu. Wilfred mengatakan bahwa Al-Quran memerankan peran formatif, dominasi, pembebasan spektakuler dalam kehidupan jutaan manusia. Para filosof dan petani, fasilitas pedagang, ibu rumah tangga, dan ilmuwan. Peran-peran Al-Quran itu akan terlihat bahwa bagaimana Al-Quran itu menyalahkan imajinasi, menginspirasikan puisi, membimbing ekstasi, memerintahkan hubungan keluarga, dan menegaskan hukum pidana. Dan yang teramat penting adalah memberikan kebenaran kepada jutaan orang yang tersebar luas dalam iklim yang berbeda dan rentetan zaman yang berbeda pula. Makna Al-Quran diungkapkan oleh para sejarawan dengan karakteristiknya yang memiliki makna bagi masyarakat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Wilfred lebih lanjut menyatakan bahwa makna dalam Al-Quran tidaklah satu arus yang tidak pernah berakhir. Makna kitab suci yang benar adalah realitas sejarah yang kuat dari serangkaian kesatuan makna aktual untuk masyarakat yang berbeda-beda selama berabad-abad. Sebelum memasuki kesimpulan dari tema kita hari ini, yaitu hermeneutika Wilfred Cantwell-Smith mengenai The Scripture in Religion Wilfred Cantwell-Smith atau kitab suci menurut Wilfred Cantwell-Smith. Di sini kami menekankan bahwa menurut Smith, dalam menerapkan ajaran-ajaran kitab suci seluruh agama, baik itu agama Islam dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran,
agama Hindu dengan kitab sucinya yaitu Weda, agama Kristen dengan kitab sucinya yaitu Injil, dan lain sebagainya, harus melihat konteks atau apa yang disebut dengan prinsip hermeneutika, yaitu perjumpaan antara teks, sesuatu yang tercantum di dalam kitab suci tersebut, dengan realitas, sesuatu yang nyata yang dapat kita lihat saat ini, yang boleh jadi penerapannya berbeda di saat teks itu turun, karena kondisinya pun berbeda dengan zaman sekarang. Inilah nilai dari universalitas ajaran dari seluruh kitab suci. Karena teks tidak berubah, tetapi zamanlah berubah. Memang betul bahwa teks agama sifatnya universal atau umum, berlaku di setiap zaman, baik itu zaman dulu, sekarang maupun besok. Tetapi teks agama khususnya menyangkut masalah hukum, muncul karena suatu kasus yang terjadi pada zaman itu. Sementara banyak kasus baru yang terjadi sekarang yang mana tidak ada di zaman dulu. Kesimpulan, Wilfred Canwell Smith lahir di kota Toronto, salah satu provinsi yang ada di Kanada, yaitu pada tanggal 21 Juli 1916. Smith adalah seorang ahli agama yang dahsyat dan pengaruhnya sangat luar biasa. Smith adalah seorang sejarawan agama yang memiliki pengalaman langsung dengan berbagai macam agama. Ia adalah seorang profesor dalam perbandingan agama di Universitas Harvard yang ada di Amerika. Wilfred Canwell Smith adalah salah satu tokoh terkenal yang memperkenalkan konsep pluralisme agama dengan gagasannya yang ia sebut global theology. Smith adalah pendiri McGill Islamic Studies. Kemudian mengenai agamanya, Smith yaitu beragama Kristen. Terima kasih mengenai pemaparan video yang sudah disampaikan atau dijelaskan. Apabila ada kata, ucapan maupun tulisan yang tidak pas mengenai pengetahuan tokoh tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.